Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan teknologi informasi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Shelly Karisma Solihatin dan 3 teman saya yaitu Putri Fatmawati, Rani Puspita, dan Huriatul Alifah. Oke, selanjutnya untuk pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada teknologi, yang kedua ada sejarah teknologi informasi, yang ketiga ada perangkat TIK masa modern, yang keempat ada perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan Indonesia, dan yang terakhir ada hubungan teknologi informasi dengan pembelajaran matematika. Baik, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudara Putri Fatmawati. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu pertama teknologi. Nah, kata teknologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata yakni techne dan logia. Nah, techne ini artinya keahlian dan logia yaitu mempelajari sesuatu atau cabang dari disiplin pengetahuan. Lalu untuk pengertian informasi itu sendiri adalah data yang telah diproses dan memiliki arti. Data-data tersebut dapat merupa angka, huruf, tulisan, ataupun gambar. Nah, sistem informasi adalah segala cara yang dilakukan untuk menyampaikan data. Dengan demikian, teknologi informasi mengacu pada teknologi yang digunakan untuk menyimpan data. Selanjutnya, untuk pengertian teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Selanjutnya adalah materi sejarah teknologi informasi. Nah, di sini ada 3 masa. Yang pertama, masa praaksara itu sebelum 3000 sebelum Masehi. Nah, awalnya teknologi informasi ini dikembangkan manusia sebagai suatu sistem pengenalan bentuk-bentuk informasi melalui gambar yang kemudian mereka torehkan ke dinding gua, misalnya aktivitas berburu dengan binatang buruannya. Nah, perkembangan teknologi ini juga ditandai dengan diciptakannya dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang serta isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Lalu masa yang kedua adalah masa mengenal tulisan, itu dimulai dari 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Nah, pada masa ini juga kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi mulai berkembang pesat sejak ditemukannya media kertas yang terbuat dari serat papirus yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno. Kemudian bangsa Cina telah menemukan kertas yang terbuat dari serat bambu. Lalu kertas ini sebagai media penulisan yang sifatnya mudah dibawa menjadi cikal bakal perkembangan teknologi informasi hingga saat ini. Namun pada periode ini informasi belum disebarkan secara massal. Lalu masa yang ketiga yaitu masa modern dimulai dari 1400 Masehi sampai sekarang. Nah, di tahun 1455 Johann Gutenberg menciptakan dan menemukan mesin pencetak kertas yang memanfaatkan plat huruf dari besi yang merupakan cikal bakal berkembangnya media cetak yang dapat diproduksi secara massal. Nah, perkembangan teknologi informasi ini pada masa modern dimulai pada periode 1400 hingga era milenium saat ini. Pada masa ini juga terjadi kemajuan yang luar biasa pesat pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu berbagai media informasi ini baik cetak maupun elektronik mulai muncul seiring dengan perkembangan teknologi yang makin canggih. Nah, materi ketiga yaitu perangkat teknologi informasi komunikasi masa modern yang akan disampaikan oleh Rani Puspita. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat TIK masa modern. Nah, di sini ada beberapa penemuan hasil teknologi yang digunakan sebagai sumber informasi dan komunikasi pada masa modern. Yang pertama, yaitu ada surat kabar. Nah, surat kabar ini adalah media cetak yang berisi berbagai informasi. Surat kabar ini bisa disebut juga sebagai koran, yang di dalamnya terdapat informasi dengan berbagai topik seperti peristiwa politik, olahraga, hiburan, budaya, juga cuaca. Sekarang ini juga koran itu sudah ada yang online seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada telepon. Nah, telepon ini merupakan alat yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Nah, dengan menggunakan telepon, kita dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang berjarak jauh. Nah, telepon ini merupakan alat komunikasi yang sangat bermanfaat dan sangat praktis. Oleh karena itu, perkembangannya sangatlah pesat. Pada awalnya, telepon ini hanya terbatas pada telepon tetap atau fixed line telepon. Nah, sekarang teknologi kan sudah berkembang, maka telepon itu sekarang sudah menjadi telepon seluler atau yang biasa kita sebut handphone. Lalu yang ketiga ini ada televisi. Nah, televisi ini merupakan alat penangkap siaran bergambar. Telepon ini ditemukan pertama kali pada tahun 1883 oleh Paul Nipkow. Nah, penemuan televisi ini berawal dari ditemukannya cakram logam atau metal yang berputar dan memiliki banyak lubang. Televisi merupakan alat penangkap siaran bergambar. Saat ini juga televisi itu memberikan begitu banyak manfaat dan informasi kepada kita. Dari siaran-siaran yang ditayangkan di televisi, kita dapat memperoleh informasi mengenai berita, olahraga, dan hiburan juga. Nah, televisi ini dapat menjadi alat komunikasi yang penting bagi manusia. Dan pasti ya, hampir di setiap rumah itu pasti ada televisinya. Kita lanjutkan ke yang keempat, yaitu komputer. Nah, komputer ini sekarang kayaknya manusia itu terbantu banget ya pekerjaannya oleh komputer. Semua pekerjaan itu akan menjadi lebih efisien dengan bantuan komputer ini. Perkembangan komputer ini dimulai dengan adanya alat yang disebut abakus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan dengan biji-biji geser yang diatur pada sebuah rak. Nah, di sini komputer itu ada banyak ya. Dari tahun ke tahun juga pasti ada penemuan terbaru. Kita dapat menemukan pembaruan dari komputer-komputer dari yang lama. Nah, ini mungkin ada beberapa penjelasan mengenai perkembangan komputer dari tahun atau dari generasi ke generasi. Nah, untuk yang pertama ini ada komputer generasi pertama itu dari tahun 1946 sampai 1959. Nah, komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Komputer generasi pertama dapat membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Untuk beberapa contoh komputer generasi pertama itu ada ENIAC, ada EDVAC komputer, ada EDSAC komputer, ada UNIVAC 1 komputer. Nah, lalu kita lanjut ke generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, pada komputer generasi kedua ini, tahun 1948 itu, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Nah, transistor ini mulai digunakan di komputer mulai tahun 1956. Terus penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik itu membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih lincah, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan tadi pada komputer generasi pertama atau dibandingkan pada para pendahulunya. Lalu komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti menyimpan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Ini juga ada beberapa
Contoh komputernya yaitu komputer PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat tahun 1963 merupakan komputer mini komersial pertama. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Lalu selanjutnya kita menuju ke komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1970. Dalam perkembangan komputer generasi ketiga ini, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponennya dapat dipadatkan dalam chip. Transistor yang digunakan di komputer generasi kedua itu digantikan dengan IC atau Integrated Circuit. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya itu adalah penggunaan sistem operasi sistem yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selanjutnya, itu ada komputer generasi keempat. Itu sejak tahun 1970. Nah, perkembangan komputer generasi keempat ini bertujuan mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Nah, pada komputer generasi keempat dikembangkan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Dan pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan di sekolah. IBM PC 486 ini atau ada lagi seperti Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, AMD K6, dan juga ada Athlon. Itu merupakan sebagai komputer yang masuk ke dalam golongan komputer generasi keempat. Selanjutnya, ini ada generasi kelima. Nah, ini komputer generasi kelima ini sedang dalam pengembangan. Komponen yang diadakan adalah VLSI. Nah, itu komputer saat ini tuh komputer canggih ini sedang dikembangkan oleh Josephson Function yang diprediksikan dapat mengganti keberadaan chip. Negara yang mempelopori perkembangan komputer generasi kelima ini itu adalah Jepang. Kemungkinan pengembangan komputer lainnya itu adalah kemampuan dalam memecahkan masalah sendiri dengan bantuan artificial intelligence. Nah, teknologi ini hendak diterapkan dalam pengoperasian robot. Selanjutnya, selain komputer itu yang merupakan perangkat berupa hardware dan software yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpan untuk ditampilkan di lain waktu. Nah, ada lagi nih laptop atau notebook. Nah, laptop atau notebook ini adalah perangkat canggih yang fungsinya sama dengan komputer, tetapi itu bentuknya dia lebih praktis dan dapat dilipat dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya ada deskbook. Deskbook ini merupakan perangkat sejenis komputer dengan bentuknya yang jauh lebih praktis, yaitu CPU menyatu dengan monitor. Seperti itu. Mungkin ada banyak lagi ke depannya perangkat TIC masa modern yang akan dikembangkan oleh manusia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sally Karisma Solihatin yang akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan di Indonesia. Ya, jadi saat ini teknologi informasi menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Jika kita lihat pada sekarang ini, perkembangan teknologi informasi terutama di Indonesia semakin berkembang. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Nah, dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi ini mulai dirasa mempunyai dampak positif yang cukup besar karena dengan berkembangnya teknologi ini, dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan
sehingga banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara sebelumnya. Sehingga saat ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu, karena berbagai aplikasi telah tercipta untuk memfasilitasi hal tersebut. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang sangat pesat ini bisa kita manfaatkan untuk dunia pendidikan. Adapun peranan teknologi informasi di bidang pendidikan yaitu yang pertama, mampu memperkuat peran manusia, yaitu dalam menyajikan informasi, tugas, atau proses. Lalu yang kedua adalah melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Lalu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai infrastruktur pendidikan, sebagai bahan ajar, sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan, sebagai pendukung manajemen pendidikan, dan sebagai sistem pendukung keputusan. Oke, selanjutnya teknologi informasi sekarang ini bisa diterapkan di dunia pendidikan. Nah, perkembangan teknologi informasi ini dalam dunia pendidikan antara lain yang pertama adalah berbagi hasil penelitian. Nah, jika sebelumnya hasil penelitian ini hanya dapat diakses di perpustakaan saja, saat ini hasil penelitian ini bisa diakses secara online. Contohnya, kita bisa melihat hasil penelitian melalui akun blog, jurnal, maupun dari website-website. Selanjutnya yang kedua, konsultasi dengan pakar melalui internet. Contohnya adalah kita dapat menanyakan segala hal melalui WhatsApp atau email sehingga dapat menghilangkan batasan jarak, ruang, dan waktu begitu. Lalu yang ketiga, adanya perpustakaan online. Contohnya perpustakaan online nasional yang bisa diakses di website resminya. Yang keempat ada ruang diskusi online. Yang kelima ada e-learning. Yang keenam ada pembelajaran dapat dilakukan dengan jarak jauh, yaitu dengan menggunakan aplikasi conference seperti Zoom dan Google Meet. Baik, selanjutnya dalam pengembangan dan penerapan teknologi informasi terdapat dampak positif dan negatifnya. Nah, untuk dampak positifnya yang pertama adalah munculnya media massa. Nah, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet, lab komputer sekolah, dan lain-lain. Nah, dampak dari hal ini yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terpaku oleh informasi yang diajarkan oleh guru, tetapi siswa juga bisa mengakses info atau materi pelajaran secara langsung dari internet, begitu. Lalu yang kedua, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Nah, jadi selama ini proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung. Nah, namun dengan adanya kemajuan teknologi ini, proses pembelajaran yang dilaksanakan tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet seperti aplikasi conference begitu. Yang ketiga, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Nah, jadi dulu ketika orang melakukan sebuah penelitian, maka untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh harus dianalisis dan dihitung secara manual. Namun, setelah adanya perkembangan iptek, semua tugasnya yang dulu dikerjakan dengan manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama menjadi sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, yaitu dengan menggunakan media teknologi seperti komputer, yang dimana dapat mengolah data dengan memanfaatkan berbagai program yang telah diinstalkan. Dan yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Nah, dalam bidang pendidikan tentu banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan. Salah satu contohnya adalah penggandaan soal ujian dengan mesin fotokopi.
Nah, di samping dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi, maka akan muncul juga dampak negatifnya, yaitu yang pertama adalah menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual. Yang kedua adalah dapat terkena cyber relational addiction. Yang ketiga, peserta didik dapat terkena information overload. Dan yang terakhir adalah menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Huriatul Alifah. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kaitan teknologi informasi dengan pembelajaran matematika. Jadi kemajuan teknologi informasi ini telah mendorong terjadinya banyak perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan yang melahirkan konsep e-learning. Nah, salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ini adalah matematika. Matematika ini termasuk mata pelajaran yang wajib diajarkan pada setiap tingkatan sekolah. Pembelajaran matematika ini akan lebih bermakna dan menarik bagi siswa jika guru bisa menghadirkan masalah-masalah konseptual dan realistik, yaitu masalah-masalah yang sudah dikenal, dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, sekalipun matematika sudah konseptual, namun matematika ini masih dianggap siswa sebagai mata pelajaran yang tidak menyenangkan atau sulit dipahami. Jadi, dibutuhkan sebuah metode pembelajaran yang membuat matematika ini menjadi ilmu yang disenangi dan mudah dipahami. Selain menggunakan metode yang tepat, juga diperlukan pengembangan pada media pembelajarannya. Nah, dengan masuknya teknologi informasi ini, khususnya komputer, telah banyak merubah tatanan dan peran pendidikan. Contohnya, dulu guru merupakan sumber informasi yang utama bagi siswa. Nah, dengan hadirnya komputer melalui jaringan internet, membuat guru bukanlah satu-satunya sumber informasi, tapi informasi bisa diakses dari komputer melalui jaringan internetnya. Nah, proses belajar mengajar yang disampaikan secara klasik dengan metode ceramah itu biasanya membosankan ya. Tapi dengan hadirnya teknologi komputer menyebabkan pembelajaran dapat dilakukan secara individu dan menyenangkan. Nah, dan masih banyak lagi hal yang mengalami perubahan mendasar dengan hadirnya teknologi komputer ini. Masuknya komputer dalam proses belajar melahirkan suasana yang menyenangkan karena peserta didik juga dapat mengendalikan kecepatan belajar sesuai dengan kemampuannya. Lalu, gambar dan suara yang muncul membuat anak tidak cepat bosan. Sebaliknya, justru merangsang untuk mengetahui hal yang lebih jauh lagi. Dengan desain program pembelajaran yang menarik, diharapkan siswa menjadi tekun sehingga diharapkan menjadi lebih unggul di bidangnya, lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih mampu melihat persoalan dari segi lain di masa kini dan di masa datang. Nah, pembelajaran matematika harus dikemas semenarik mungkin. Teknologi informasi atau media komputer tentunya menjadi alternatif wajib yang harus dikuasai oleh para calon guru matematika, sehingga dalam pembelajarannya tidak terkesan monoton dan membosankan. Untuk kaitan TIK dan pembelajaran matematikanya, TIK ini dapat berperan di sini. Dalam perencanaan pembelajaran, guru dapat memperkaya materi yang akan disampaikan dengan mengambil beberapa contoh konseptual yang ada di dunia maya dengan bantuan internet. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, komputer bisa digunakan sebagai media. Pembelajaran matematika yang selama ini dianggap sangat menakutkan tidak perlu terjadi karena prosesnya. Dengan TIK bisa diciptakan lingkungan belajar yang inovatif, sehingga merangsang peserta didik untuk berpikir dan berkreasi untuk memecahkan masalah. Kaitannya dengan pembelajaran matematika, guru hendaknya bisa menguasai perangkat lunak yang mendukung, seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, atau program aplikasi lainnya. Nah, hal ini dimaksudkan agar para pendidik matematika bisa menyiapkan sendiri bahan pembelajaran berbasis komputernya. Kemudian, manfaat pembelajaran matematika dengan TIK. Yang pertama, pembelajaran matematika berbasis TIK ini lebih inovatif. Contohnya, ketika kita ingin menjelaskan materi mengenai peluang, dengan bantuan laptop dan LCD kita bisa menampilkan intermezzo gambar 3 kaos dengan 2 celana dengan warna yang berbeda. Nah, siswa bisa diajak berpikir tentang berapa kombinasi yang mungkin untuk memakai kostum tersebut.
Jadi dengan adanya teknologi pembelajaran matematika lebih inovatif dan membuat siswa mampu memanifestasikan dalam dunia real yang tak terbatas pada simbol matematika semata. Kemudian yang kedua, pembelajaran audiovisual lebih efektif. Hal ini bisa diterapkan di kelas untuk menjelaskan materi disertai gambar atau grafik yang bisa dibuat secara langsung lewat program tertentu, diiringi sound atau musik yang bisa bermanfaat bagi siswa dalam menyerap materi yang disampaikan. Yang ketiga, siswa lebih tertarik. Pembelajaran matematika dengan bantuan TIK ini akan membuat siswa lebih tertarik dalam mendalami materi maupun hal-hal lain yang terkait dengan materi yang disampaikan. Yang keempat, matematika tidak terkesan menjenuhkan. Nah, penggunaan TIK sebagai media pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian materi pembelajarannya, tetapi sebagai alat bantu untuk memudahkan sejumlah pekerjaan yang menggunakan matematika dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, banyak program komputer yang bisa menunjang proses pembelajaran matematika, misalnya SPSS untuk memudahkan dalam statistika, MATLAB dalam pembuatan grafik trigonometri, dan masih banyak lagi program lain yang berkaitan dengan materi matematika. Yang terakhir, yang kelima, menguji kreativitas guru dalam pembelajaran matematika. Manfaat terpenting yang diperoleh dari pembelajaran matematika berbasis TIK ini adalah para guru matematika akan semakin kreatif dalam mengemas dan menyajikan matematika menjadi sesuatu hal yang menyenangkan bagi para siswanya. Demikian tadi penjelasan kami mengenai perkembangan teknologi informasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.